No, ini JIS. Ini JIS S, bukan GBLA. Kalau GBLA mah gua bilang lawannya ayam. Gelandang Persib Bandung Luciano Goicoechea siap bangkit lawan PSIM. Para pemain sudah mulai bangkit usai kekalahan dari Persijap Jepara pada pekan kedua. Salah satunya gelandang Persib Bandung Luciano Goicoechea yang menyebut timnya siap bangkit dan menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran penting bagi timnya. Saat ini Luciano Goicoechea bertekad membawa pulang 3 poin dari markas PSIM Yogyakarta bersama rekan-rekannya. Kami semua sudah melakukan persiapan yang sangat baik setelah pertandingan melawan Persijap Jepara. Kita harus segera bangkit dari kekalahan, kata Lucho dalam sesi konferensi pers menjelang laga pada Sabtu kemarin, dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Lucho melanjutkan, ia berharap koleganya akan tampil penuh ambisi dan menunjukkan mental sebagai tim juara di laga tersebut. Kita pun harus waspada karena semangat tim yang bermain melawan kita akan selalu berlipat, pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, pelatih Persib Bandung juga meyakini bahwa timnya akan segera bangkit. Menurut pelatih asal Kroasia itu, semua pemainnya kini tengah bersemangat membawa Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan. Kami telah menjalani persiapan yang bagus. Pertandingan sebelumnya memang kami mengalami kekalahan, ucap Pujan Hondak. Ia menyebut bahwa timnya siap bangkit dan menunjukkan performa yang sebenarnya. Pujan Hondak juga tidak ingin kembali tergelincir. Sama seperti Lucho, ia berharap bahwa timnya selalu fokus dan tidak menganggap enteng lawan. Tapi tentunya ini baik untuk kami. Saya berharap tim menunjukkan yang terbaik dan mencapai target yang diinginkan besok. Saya juga berharap besok atmosfer pertandingan juga berjalan bagus, tegasnya. Selain itu, Pujan Hondak memberikan perhatian khusus jelang laga kontra PSIM Yogyakarta. Menurut Pujan, tim asal Yogyakarta tersebut kini bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh Persib Bandung. Terlebih setelah berhasil promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Rivalitas memanas, Pujan Hondak tandai 3 pemain PSIM Yogyakarta. Sebagai pelatih yang berpengalaman, pelatih Persib Bandung Pujan Hondak dikenal karena kemampuannya dalam melakukan riset mendalam tentang lawan. Dalam persiapan menghadapi PSIM Yogyakarta, ia telah mengidentifikasi 3 pemain kunci yang dianggap bisa berbahaya bagi Persib Bandung. 1. Pemain tengah kreatif. Pemain ini memiliki visi bermain yang tajam dan kemampuan mengatur tempo permainan. Hondak menyadari bahwa mengontrol pemain ini bisa memutus aliran bola PSIM dan mencegah mereka menciptakan peluang berbahaya. 2. Penyerang cepat. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang mumpuni, penyerang PSIM ini seringkali menjadi ancaman bagi lini belakang lawan. Hondak menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan lini pertahanan untuk meredam pergerakannya. 3. Bek tangguh. Berperan sebagai tembok pertahanan, bek ini dikenal dengan kemampuan duel udara dan tackle yang presisi. Hondak menyiapkan strategi untuk mengeksploitasi kelemahan di sisi lain pertahanan PSIM yang mungkin ditinggalkan oleh bek ini. PSIM dikenal dengan permainan tim yang solid, di mana setiap pemain memahami perannya masing-masing. Hal ini membuat mereka mampu bermain dengan harmonis dan efektif. Apalagi bakal bermain di kandang dengan basis pendukung yang kuat seringkali membuat semangat pemain PSIM. Maka laga Persib kontra PSIM nanti diprediksi bakal berlangsung sengit. PSIM sendiri memiliki rekor impresif ketika bermain di Stadion Sultan Agung. Dalam 6 laga kandang terakhir, tim berjuluk Laskar Mataram ini belum terkalahkan, dengan catatan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebaliknya, Persib Bandung datang dengan catatan tandang yang belum meyakinkan. Setelah kalah 1-2 dari Persijap Jepara pada laga tandang pertama musim ini, Maung Bandung kini belum meraih kemenangan dalam 4 laga tandang terakhir. Kemenangan tandang terakhir mereka terakhir pada 10 Maret 2025 saat Persib mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 4-1. Dengan statistik ini, Persib harus ekstra waspada menghadapi PSIM yang tampil konsisten di hadapan pendukung sendiri. Laga ini bukan sekedar adu strategi, tetapi juga menjadi ujian mental bagi Maung Bandung untuk memutus tren negatif di laga tandang. Sempat hina GBLA, fans Persija jilat ludah sendiri. Oknum Tejak Mania rusuh di JIS. Beralih ke rival abadi Persib Bandung, Persija Jakarta.
Pada pekan ketiga ini, skuad Macan Kemayoran sebagai tuan rumah berhasil ditahan imbang Maluku United dengan skor akhir 1-1. Pertandingan itu telah berlangsung di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus. Dalam pertandingan tersebut sempat terjadi sejumlah insiden yang melibatkan Maluku United dengan para The Jackmania. Para pemain hingga staf kepelatihan Maluku United sempat bersih tegang dengan para pendukung Persija tersebut. Diketahui jika hal itu berawal dari gol Laskar Geraha yang dicetak Yaji Sayuri pada menit ke-72. Setelah gol tersebut, para pemain Maluku United memilih untuk berselebrasi di depan para supporter tuan rumah di tribun selatan. Para supporter yang seperti terpancing akibat aksi itu akhirnya malah melakukan sejumlah aksi pelebaran ke arah lapangan. Puncaknya terjadi ketika gol Persija yang diciptakan Maxwell Souza pada menit ke-82. Para supporter yang merasa ingin membalas aksi pemain Maluku United itu kembali menaikkan aksi dengan sorakan dan insiden pelebaran. Hal itu justru membuat para pemain hingga staf kepelatihan Maluku United pun terpancing emosi. Sejumlah kericuhan pun sempat terjadi hingga membuat para steward dan pihak pampel turun tangan. Insiden kericuhan itu pun akhirnya mereda hingga pertandingan berjalan normal hingga hasil imbang bagi kedua kesebelasan. Hendry Susilo selaku pelatih Maluku United menilai bahwa insiden tersebut merupakan sesuatu yang biasa dalam sepak bola. Dirinya belak-belakan mengaku tak tahu menahu terkait kronologis yang menyebabkan adanya kericuhan tersebut. Sebelumnya, dalam laga pekan pertama Super League 2025-2026 melawan Persita Tangerang memang dihadiri supporter lawan di CS pada Minggu 10 Agustus. Butut kehadiran supporter Persita yakni Viola itu membuat Persija dipastikan mendapat denda dari Komisi Disiplin PSSI. Pasalnya, PSSI dan ILIK telah membuat regulasi yang melarang supporter away datang ke stadion. Untuk itu, kehadiran supporter Persita di laga perdana tersebut membuat Persija pasti terkena denda dengan Viola juga memasang spanduk. Namun tak hanya denda yang akan dibayarkan oleh manajemen Persija. Akan tetapi manajemen Persija pun harus membayar kerusakan yang terjadi di Jakarta International Stadium. Dikabarkan ada beberapa kerusakan yang terjadi setelah Persija melawan Persita. Kabarnya terdapat 47 kursi yang mengalami kerusakan, lalu perbaikan 130 unit kursi dan ada beberapa perbaikan barrier. Ferry Indra Sarif mengatakan bahwa kehadiran supporter ini memang susah diputus karena The Jackmania dan supporter Tangerang memiliki kedekatan. Untuk itu, denda pastinya sebagai resiko buat tim karena telah menerima supporter away. Padahal sebelumnya viral di media sosial TikTok yang mana para fans Persija menghina Stadion GBLA sebagai markas Persib Bandung. Pernah sendiri melakukan pembotoh di laga terakhir Persib. Ferry Paulus urai alasan larangan supporter away. Supporter away sendiri pada gelaran BRI Super League 2025-2026 tetap dilarang hadir ke stadion. Direktur ILIK Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan FIFA terkait supporter away ini. Harapannya supporter tandang ini bisa datang ke stadion langsung. Namun FIFA belum memberikan izin untuk supporter tandang datang langsung ke stadion di Super League 2025-2026 ini. Terkait keputusan ini, Ferry Paulus mengungkapkan bahwa alasan penolakan ini tak lepas dari adanya kelakuan oknum supporter Persib yang euforia berlebihan saat laga terakhir mereka. Dalam laga terakhir Liga 1 musim lalu, Persib Bandung melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 Mei lalu. Saat pertandingan tersebut, ada oknum supporter Persib yang merayakan back-to-back dengan turun langsung ke lapangan. Oknum supporter kala itu ada yang mengulung rumput, ada juga flare yang dinyalakan. Menurutnya, FIFA sebenarnya sudah memberikan lampu hijau untuk kehadiran supporter tamu musim ini sebelum penutupan Liga 1 musim lalu. Akan tetapi setelah melihat penutupan Liga 1 berlangsung, FIFA pun mempertimbangkan. Buntut kejadian ini, Ferry Paulus bahkan mengatakan ini menjadi salah satu pertimbangan Persib tak bisa jadi laga pembuka Super League. Maka dari itu, Super League 2025-2026 ini dibuka oleh Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta.